Sobat Literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di sini di Serbuk Senin berbuku di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Bersama saya Ribu Tahwan di pastinya di malam Selasa tanggalnya 27 Oktober 2025. Nah, gimana kabar Anda? Ya, semoga kabarnya sehat walafiat dan tetap berbahagia serta bersemangat untuk menjalankan aktivitas malam hari ini, apapun aktivitas Anda gitu ya. Mungkin sedang bersama keluarga ya. Ya, pokoknya kalau sedang bersama keluarga ya berbagi waktu yang baik. Kalaupun misalkan masih aktivitas bekerja, ya tetap semangat aja deh pokoknya ya. Jangan ngelukro, pokoknya tetap jangan nyerah pokoknya ya. Ya, karena tugas kita sebenarnya adalah berusaha. Soal sukses, soal hasil dan lain sebagainya itu urusan nanti ya. Jangan terlalu dipikirin ya. Yang penting usaha aja deh. Yakin bahwa usaha Anda tidak akan pernah sia-sia. Asik. Baik, seperti malam hari ini saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Anda, terutama dalam hal menghadirkan banyak pengetahuan kepada Anda. Nah, seperti biasa di Serbuk ini ada bacaan buku untuk Anda. Terutama ini nih, buku yang saya baca masih buku yang sama, masih lumayan tebel nih sisanya. Tapi lumayan lah, sudah separuh lebih ya jalan untuk buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1855 karya dari Peter Carey. Nah, semoga aja gak bosan-bosan ya dengerin ini ya. Saya bacain buku untuk Anda. Ya karena bagaimanapun juga saya tahu bahwa tidak semua orang suka baca buku. Tetapi bagaimana caranya supaya buku bisa hadir di ruang Anda. Ya, makanya saya hadirkan di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik lewat Serbuk Senin berbuku. Oke. Masih di bab yang ke-8 kemarin, masih menyisakan beberapa bagian kecil yang harus saya selesaikan. Nanti kalaupun misalkan bisa sampai ke bab 9 dan selesai, alhamdulillah banget. Tapi ya harapannya kayaknya sih bukannya pesimis ya, tapi ngitung-ngitung ini kayaknya bab 9 ini tebel banget ya. Tapi nanti secukupnya aja ya. Oke deh. Karena masih juga banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan malam hari ini ya. Oke. Sebelum menyimak, kopinya disiapin dulu deh biar nggak ngantuk. Satu. Terus cemilannya juga ya. Oke, sebelum saya baca ke bagian berikutnya, saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah hadir untuk malam hari ini ya. Absen dulu, absen yang mau ikutan kuliah. Yuk sini absen dulu ya. Siapa nih yang hadir? Ada Takim di Ambo Kembang. Alhamdulillah kabar sehat Mas. Oke, semangat. Oke. Terus Mas Amri di Gedung Uni ya, absen malam Mas. Siap nyimak sampai selesai. Salam Serbuk. Oke, Mas Amri di Gedung Uni ya. Ya, yang lainnya yuk di absen dulu ya sebelum kuliah dimulai. Mas Seno ya di depan RKB juga sudah siap nih. Oke. Wes tak siap ke kabeh karek nyimak. Oke deh. Sini dong, bawa sini dong. Oke. Siapa lagi nih yang mau ngabsen? Yuk, sebelah dicicipi sik Mas. Kata Mas Takim nih. Oke ya. Sambil nanti pada ngabsen ya, saya bacakan dulu deh ya. Nah, bagian berikutnya yaitu di bab yang ke-8 ini ada bagian berikutnya, wabah kolera dan pemberontakan di Posono. Sudah siap menyimak? Sudah siap? Sudah?
Oke? Oke, kalau sudah, yuk kita dengar bareng-bareng. Dalam kurun waktu 4 tahun antara geger munculnya Umar Mahdi, yaitu pada Januari 1817 dan wabah kolera pada April 1821, kondisi di pedesaan Jawa Selatan Tengah terus memburuk. Panen padi yang kurang memuaskan dan krisis dalam industri gula pribumi ikut memberi andil. Pada awal tahun 1821, situasi semakin parah karena gagalnya panen di banyak tempat lantaran kemarau panjang yang tidak biasa terjadi. Nah, saat menulis laporan pada bulan April 1821, setelah hampir 4 bulan tak turun hujan, seorang petugas pengawas pertanian atau observer Belanda di selatan Pacitan melaporkan bahwa distriknya sangat tidak beruntung. Banyak sawah terbengkalai karena kekurangan air, dan kalaupun sudah ditanami akan cepat kering karena tiupan angin kering dari arah laut. Pada bulan Juni tahun 1821, wabah kolera Asia pertama menghantam Pacitan dan memakan banyak korban penduduk yang memang sudah dalam kondisi lemah. Setiap hari ada saja petani harus diangkat dari perkebunan lada dan kopi setelah tewas akibat kelelahan dan demam. Memasuki bulan November, petugas pengawas menulis tentang demoralisasi total di kalangan pekerja pribuminya. Banyak di antaranya terancam hidupnya dan hanya bisa mengandalkan makan akar-akaran dan daun-daunan. Mereka ini terutama adalah mereka yang tidak memiliki akses pada sawah irigasi. Pada waktu itu, seluruh warga desa mengungsi ke daerah-daerah yang lokasinya dekat keraton guna menghindari kerja paksa di tanah-tanah pemerintah di pantai selatan. Jumlah penduduk turun hingga hampir 10% hanya dalam tempo 2 tahun, antara tahun 1819 sampai 1821. Ketika datang melanda pada April hingga Agustus 1821, wabah kolera itu benar-benar seganas sebagaimana yang diramalkan Kiai Imam Sampurno. Di Jawa, wabah itu menyerang penduduk perawan, yakni penduduk yang tidak memiliki kekebalan alamiah terhadap penyakit tersebut. Dibawa oleh para pelaut dari Pulau Pinang dan Melaka di pantai utara Jawa ke pantai utara Jawa, wabah itu pertama kali menjangkiti Kampung Melayu, kompleks kaum pendatang dari Semenanjung Melayu di Terboyo, Semarang. Pada awal Mei, wabah itu menyebar ke sepanjang pantai utara dengan serangan yang sangat mematikan terjadi di ibu kota kolonial Batavia, di mana ada 156 orang yang dilaporkan tewas dalam sehari, serta Surabaya, di mana warga yang tewas setiap harinya mencapai jumlah 76 orang. Gelombang utama penyakit itu kemudian lenyap sendiri pada awal Agustus. Namun di Jawa Timur, serangannya masih terus berlanjut hingga akhir tahun tersebut, terutama di Surabaya, Madura, dan di ujung timur. Tercatat total korbannya mencapai 110.000 orang atau sekitar 7% dari seluruh jumlah penduduknya. Langka dan mahalnya semua kebutuhan pokok dan kenyataan bahwa wabah itu sedang ganas-ganasnya selama bulan puasa, ketika
pertahanan penduduk terhadap serangan penyakit sedang lemah mungkin menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian. Bagi mereka yang beruntung bisa bertahan hidup, ingatan akan bulan-bulan yang mengerikan di tahun 1821 itu tetap sangat mengguncang jiwa. Wabah penyakit yang serangannya datang yang tepat pada bulan yang paling dimuliakan umat muslim dalam tahun itu barangkali menjadi pertanda keguncangan dalam tatanan alam kosmik Jawa. Dalam kosmologi Jawa, masa ini dikenal sebagai Goro-Goro atau zaman Kolobendu, yang secara tradisional diyakini sebagai pertanda akan datangnya Sang Ratu Adil yang kemunculannya selalu didahului oleh tanda-tanda alam dan berbagai bencana. Dengan latar belakang seperti inilah, sebuah pemberontakan terjadi di Jawa Selatan Tengah pada akhir Januari hingga sepanjang Februari 1822. Penggeraknya adalah salah seorang putra dari Sultan pertama, Pangeran Diposono, yang lahir sekitar tahun 1778, yang digambarkan oleh Diponegoro sebagai seorang bertubuh kecil dan menyandang difabilitas tertentu, mungkin akibat polio. Ia juga penderita semacam sakit jiwa sejak masa mudanya dan hatinya suka tergoda maksiat, sebagaimana ditulis dalam babat Diponegoro. Lewat kelebihan ilmu meramalnya atau Pinandito Nujum dan kefasihannya menafsirkan sastra primbon, Diposono berusaha membangun kontak dengan dunia roh untuk mengusir orang Belanda dan Tionghoa serta menggantikan Sultan Hamengkubuwono keempat menduduki tahta Yogya. Setelah merekrut bantuan dari berbagai kepala rampok di Kedu dan seorang dukun perempuan, ia merencanakan 2 pemberontakan yang dilakukan serentak, satu di selatan Kedu, di sekitar Bendo, sebuah desa perdikan yang diperuntukkan bagi para ulama, dan satu lagi di selatan Yogya, di Gading Temahan dan Lipuro. Tempat yang terakhir ini merupakan tempat yang sangat penting artinya bagi yang berhak atas tahta Mataram. Rencana Diposono adalah memancing bala tentara Yogya untuk keluar saat memulai pemberontakan di Kedu dan kemudian menyerbu ke ibu kota kesultanan. Namun, strategi ini gagal. Dukungan dari pejabat-pejabat pribumi sangat terbatas dan Belanda mampu mengatasi gerakan tanggal 27 sampai 28 Januari 1822 itu di Kedu tanpa perlu mendatangkan bala bantuan dari Yogya. Pemberontakan Diposono di Yogya sendiri kemudian dengan cepat dapat dipadamkan di sekitar Lipuro awal Februari. Pangeran pemberontak itu dibawa ke Yogya untuk diadili, kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara dicekik, meski hukuman itu akhirnya diubah oleh Van der Kaplan dengan pengasingan seumur hidup di Ambon. Pemberontakan Januari-Februari 1822 ini merupakan gangguan yang sangat serius bagi tahta Sultan Hamengkubuwono keempat. Peristiwa itu menandai suatu pemberontakan tradisional oleh seorang kerabat sultan sendiri terhadap tahta kerajaan. Pengerahan para pemimpin bandit adalah cara tipikal menggalang dukungan dari anggota elit keraton. Namun terlepas dari elemen-elemen tradisional ini, besarnya kegeraman rakyat pada umumnya terhadap orang Eropa dan Tionghoa merupakan pertanda penting pada masa itu. Menurut babat Keraton Yogya, gaya ramalan Joyoboyo tentang akhir pemerintahan Eropa di Jawa turut berperan dalam beberapa bagian drama pemberontakan ini. Pemberontakan Diposono dengan demikian menjadi semacam pemanasan bagi pemberontakan besar Diponegoro yang akan terjadi persis 3 tahun
kemudian. Dan di bagian berikutnya ada judul kecil, Warisan Penuh Racun, tahun terakhir HB keempat. Kayaknya tambah seru nih. Tapi sebelum ke sana, saya mau menyapa dulu deh yang sudah gabung lagi. Ada Abbas di Comal. Pak Abbas, gimana kabar? Ikut kuliah sejarah katanya. Terus ada Aulia di Keradenan. Selamat malam Mas Ribut, penyiar idolaku. Ikut nyimak acara Senin Berbuku. Semoga sih aku nggak ketiduran. Oh gitu ya? Aduh, suara saya bikin kamu gampang tidur ya. Oke deh. Oke, kita lanjut ya. Di bagian berikutnya, yaitu Warisan Penuh Racun, tahun terakhir HB keempat. Di Yogyakarta, periode setelah gagalnya pemberontakan di Posono merupakan masa kebangkitan intrik-intrik lama dan pertikaian yang sengit antara Diponegoro dan pihak keraton. Dalam babatnya, Diponegoro mengatakan bahwa ini semua disebabkan oleh rasa kecewanya yang mendalam, dan ada satu kejadian khusus yang membuat ketegangan itu mencapai titik ledaknya. Kejadian itu terkait dengan sebuah dokumen yang ditulis oleh ayah Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono III, yang mengakui hak kesulungannya atas tahta Yogyakarta. Masalah ini telah menjadi bahan perbantahan antara pangeran dan ibu tirinya pada waktu membicarakan soal penunjukan pejabat polisi atau gunung baru yang telah disebut sebelumnya. Menurut pangeran, Sultan keempat pernah datang ke Tegalrejo di ujung tahun 1822 untuk meminta dokumen itu yang berisi perihal semua perjanjian politik sejak masa Inggris. Dengan enggan, Diponegoro menyerahkan dokumen yang tersimpan dalam arsip pribadinya sambil betul-betul menekankan agar dokumen itu dijaga dengan baik. Namun, menurut berbagai cerita, sekembalinya sang raja muda ke keraton, ia justru langsung membakar dokumen itu untuk menghilangkan jejak bukti-bukti yang dapat mengancam tahtanya. Pangeran Diponegoro tidak menyadari hal ini sampai 9 bulan setelah kematian Sultan Hamengkubuwono IV pada Desember 1822. Ketika ia menulis surat kepada Ratu Ibu yang pasca Juli 1820 bergelar Ratu Ageng untuk menanyakan perihal dokumen itu sebagai pedoman rujukan bagi para wali yang baru ditunjuk untuk Sultan Hamengkubuwono V yang masih balita, di mana Diponegoro adalah juga salah seorang walinya. Reaksi pangeran dikabarkan sangat marah. Hal inilah yang kemudian mempercepat penolakannya untuk terus melakukan tugas-tugasnya dengan baik sebagai wali dan bermuara pada putusnya hubungan secara total dengan keraton. Dengan demikian, Sultan keempat telah melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan terjadinya bencana di masa depan. Raja muda Sultan Hamengkubuwono IV wafat pada 6 Desember 1822 sekitar pukul 3:30 sore. Sekembalinya ia di keraton setelah melakukan perjalanan pulang dari salah satu tempat peristirahatannya atau pesanggerahan. Caranya meninggal pun sangat tidak wajar. Tampaknya ia mendadak tewas saat sedang makan. Tubuhnya mendadak membengkak. Satu petunjuk, menurut dugaan beberapa orang di masa itu, bahwa ia diracun. Tidak ada sumber lain untuk mengonfirmasi dugaan ini. Tubuhnya yang gemuk, kegemarannya makan makanan berbumbu, serta sikapnya yang selalu memaksakan diri naik ke sadel kuda, telah memberinya serangan jantung pada usia yang masih sangat belia, 18 tahun. Gaya hidupnya yang memperturutkan hasrat hati, mungkin karena pengaruh residen yang suka berpesta pora, Nahwis dan asistennya, RCN Diabo, telah membawanya lebih cepat ke liang kubur.
Ia adalah raja pertama yang menjadi korban gaya hidup kebarat-baratan yang melanda keraton-keraton Jawa Selatan Tengah pasca 1816. Karenanya, di Keraton Yogya ia pun tidak sendirian. Putranya sendiri yang kelak akan memerintah selama 2 dekade sebagai Hamengkubuwono kelima sudah terkena penyakit sifilis pada usia 20 tahun akibat cara hidup tak terkendali, gemar minum minuman keras, dan main perempuan yang sebagian didorong oleh para saudagar dan pemasok barang orang Eropa di Yogya yang kurang bermoral. Dan di bagian simpulan, Peter Gari kemudian menulis begini. Demikianlah akhir dari pemerintahan adik Pangeran Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono keempat. Masa ini menutup satu bab yang menyedihkan dalam sejarah Yogya. Di dalam keraton, persaingan yang baru dimulai antara Diponegoro dan kelompok istana di seputar Ratu Ibu dengan cepat berkobar menjadi permusuhan terbuka. Perpecahan menyeluruh hanya membutuhkan waktu beberapa bulan lagi. Kembalinya Belanda yang haus laba di bulan Agustus 1816 mempercepat proses yang telah dirintis oleh Inggris. Apa yang terpenting dari soal itu adalah integrasi Jawa ke dalam pasar global dan pembukaan pedesaan pulau itu terhadap modal barat. Perdebatan untuk mempertahankan terus atau menghentikan praktik penyewaan tanah memperlihatkan keretakan dalam pemerintahan Van der Capellen. Keputusan yang kelak diambil untuk melarang penyewaan tanah secara pribadi kepada para investor swasta Eropa dan Tionghoa pada bulan Mei 1823 menciptakan lebih banyak masalah baru daripada memberi jalan keluar. Pemerintah kerajaan Belanda di Den Haag dan Brussels yang terus menuntut pemasukan yang oleh Raffles dengan tepat disimpulkan sebagai haus akan keuntungan cepat, menggiring pihak-pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan kolonial yang semakin mata gelap atas nasib buruk para petani Jawa. Pada bulan Juli 1823, Van der Capellen menulis dalam buku harian bahwa berita-berita tentang pemberontakan di Diponegoro sampai kepadanya sebagai sesuatu yang sangat tidak terduga. Tetapi hanya seorang optimis yang paling keras kepala sajalah yang bisa melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dihindarkan. Laporan-laporan dari para pejabat Belanda yang kian menunjukkan adanya kegawatan berkenaan dengan krisis berat di pedesaan Jawa, semua menunjukkan pada satu titik kesimpulan. Sebuah pemberontakan besar sudah berdiri di ambang pintu. Hanya tinggal saat terjadinya dan siapa pemimpinnya saja yang belum jelas. Kombinasi antara persoalan-persoalan pajak tanah gagal panen, wabah kolera 1821, gerbang cukai dan penyewaan lahan perkebunan kepada orang-orang Eropa telah mengubah Jawa Selatan Tengah menjadi sebuah tong mesiu. Berbagai pemberontakan rakyat dengan harapan-harapan milenarium yang aneh-aneh yang terjadi sepanjang 1817 hingga 1822 merupakan simptom dari kekecewaan yang mendalam. Di Yogya, hasrat untuk regenerasi dan pembangunan kembali tatanan politik pra-Dendles mulai bercampur dengan harapan-harapan mesianistik tentang suatu zaman keemasan baru di mana keadilan dan kemakmuran mencapai kesempurnaannya. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah seorang pemimpin yang cukup kuat dan berwibawa untuk menenangkan dirinya dan merangkul semua yang berkeluh kesah untuk bersatu dalam perjuangannya. Itulah akhir dari bab 8. Dan kita akan menuju ke bab 9. Sudah siap? Yuk absen lagi, yang mau absen boleh ya di 0855420912. Ditunggu pokoknya. Haha,
Ditunggu di sini hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ada apa nih? Saya mau hadirkan terlebih dahulu sebelumnya, sebelum menuju ke bab 9, saya mau hadirkan satu lagu dulu deh.